Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini saya kembali mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Tetapi pembacaan kita hari ini mengingatkan buat setiap kita bahwa cuma orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan mendapatkan upah. Karena ternyata tidak semua orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang mencari Tuhan dengan banyak sekali motivasi. Ada banyak orang yang mencari Tuhan dengan sikap hati yang berbeda-beda. Tetapi firman yang kita baca hari ini mengingatkan buat kita, kalau saja kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan upah. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Nah, saya teringat dengan sebuah kisah dalam Lukas pasal yang ke-24, yaitu cerita tentang dua orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Firman Tuhan katakan bahwa dalam perjalanan mereka, setelah mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, mereka memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka bercerita tentang semua kejadian yang terjadi yang menggemparkan hari-hari itu tentang kebangkitan Yesus. Dan tanpa mereka sadar, Yesus akhirnya bergabung dalam perjalanan mereka. Dan perhatikan baik-baik, mereka dikatakan oleh firman Tuhan adalah murid Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal dengan siapa mereka berjalan pada saat itu. Sepanjang jalan dari Yerusalem menuju Emmaus, yang lebih kurang mungkin sekitar 14 km, dan kalau mereka berjalan kaki mungkin sekitar 3-4 jam mereka berjalan kaki. Tapi sedemikian lama mereka berjalan, tapi mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Sampai kemudian ketika mereka sudah sampai di kampung mereka, Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-28 katakan begini: mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika mereka sudah sampai di Emmaus, ini yang Yesus lakukan. Yesus, kata firman Tuhan, seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Sebenarnya Yesus tidak mau meneruskan perjalanan. Yesus mengharapkan mereka menahan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus seolah-olah, kata firman Tuhan. Dan ini yang terjadi, saudara. Kedua orang murid ini, kata Alkitab, mereka mendesaknya. Mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka sungguh-sungguh berusaha untuk menahan Yesus, untuk membawa Yesus masuk ke rumah mereka. Saya mau bilang begini, bahwa apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang basa-basi. Sebab kalau mereka cuma melakukan sesuatu yang basa-basi, sesuatu yang cuma sekedar formalitas, maka saya mau pastikan bahwa Yesus pasti akan berjalan terus. Tetapi ini yang mereka lakukan. Mereka sungguh-sungguh menahan Yesus. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Ayat yang ke-30 katakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat ke-31, saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau saja Kleopas dan temannya tidak mendesak, tidak memaksa Tuhan, tidak sungguh-sungguh menahan Tuhan untuk mampir ke rumah mereka, saya percaya mata mereka tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya kadang-kadang ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita ikut Tuhan cuma sekedar basa-basi. Kadang-kadang kita cari Tuhan cuma sebuah formalitas. Saya mau katakan hari ini bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan upah. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan mata yang bisa memandang Tuhan. Kleopas dan temannya, dia mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah yang besar. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka punya mata yang terbuka, mereka bisa memandang Tuhan, mereka bisa mengenali Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saya percaya mata hati kita pasti akan dibukakan oleh Tuhan.
Penting sekali untuk memiliki mata hati yang terbuka. Karena saya percaya kita akan bisa melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat segala sesuatu. Saya percaya apapun yang kita alami, kita akan bisa melihatnya seperti Tuhan melihat semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuncinya hari ini, cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah buat setiap kita. Mata kita akan dibuka. Kita akan melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat. Sehingga akhirnya kita akan cakap menanggung segala perkara. Kita akan bisa melewati semuanya dalam kehidupan kita. Karena kita bisa memandang seperti Tuhan memandang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang besar buat setiap kami. Hari ini Bapa, firman-Mu datang dan mengingatkan buat setiap kami perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada upah buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kami mencari Tuhan cuma sebagai sebuah basa-basi. Kami mencari Tuhan cuma sebuah formalitas buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan, tapi hari ini setelah kami dengar firman Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya upah buat setiap kami. Mata kami akan diceritakan. Kami akan bisa memandang segala sesuatu seperti Tuhan memandang. Kami akan bisa memandang kebesaran Tuhan dalam segala situasi yang kami alami. Terima kasih Bapak Surgawi. Ampuni kami kalau selama ini kami sadar kepada masalah kesulitan, tapi mata hati kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kesulitan masa yang sedang kami alami. Bapak dalam surga, terus tuntun kami Tuhan, terus bawa kami untuk makin dekat kepada-Mu. Firman-Mu ingatkan bahwa setiap kami cari Tuhan, maka kami akan hidup. Kami nggak mau mengalami kematian. Oleh sebab itu kami memutuskan hari ini, kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman yang sudah mengingatkan buat setiap kami. Aku percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami sampai Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh.